Oke, halo semuanya. Jadi di sini saya pengen sharing aja materi tentang loop atau kaca pembesar. Nah, biasanya di buku-buku sekolah itu hanya menjelaskan untuk kasus loopnya ini bersentuhan dengan si mata. Nah, bagaimana kalau untuk loopnya ini mempunyai jarak dengan si mata? Maka nanti persamaannya seperti apa? Oke, kita akan bahas saja. Nah, jadi pembahasan ini itu hasil diskusi saya dengan Pak Yan, guru SMA 4, dan beliau juga ketua MGMP Fisika Sekota Semarang ya. Oke, jadi hasil diskusi ini pun juga merujuk pada buku dari Yohanes Surya. Oke, kita lihat aja ya pembahasannya. Nah, kasusnya di sini pertama kita apabila kita untuk melihat suatu benda agar kita bisa melihat dengan jelas, biasanya kita melihat itu pada jarak punktum proksimumnya kita, atau kita sebut namanya SP-nya, jarak proksimumnya. Nah, untuk mata normal, SP-nya di sini itu biasanya adalah SN atau jarak baca normal. Nah, tapi kalau untuk orang yang hypermetrop, berarti dia jarak bacanya itu melebihi dari 25 ya. Nah, kita gunakan SP. Nah, di sini anggap tinggi dari si semutnya adalah H. Nah, maka di sini akan terbentuk namanya sudut alfa. Nah, yang perlu digarisbawahi, perbesaran pada loop atau kaca pembesar itu adalah perbesaran anguler. Jadi berkaitan dengan sudut gitu ya. Oke, jadi sudut perbesarannya. Nah, pada kasus di sini sudut yang terbentuk kita sebut namanya sudut alfa. Ya. Oke, selanjutnya ketika kita menggunakan loop, tetapi di sini kasusnya loopnya itu berjarak dengan si lensa mata, gitu ya. Oke, anggap jaraknya adalah D. Nah, ingat ya, pada penggunaan loop, benda itu harus diletakkan di ruang satu atau di antara si lensa dengan si jarak fokusnya. Kenapa? Agar dihasilkan bayangan maya tegak dan diperbesar sehingga bisa ditangkap oleh mata. Jadi harus diletakkan di sini. Maka nanti di sini ukurannya dulu bahwa si semut itu mempunyai tinggi H mula-mula dan berjarak S terhadap si lensanya. Nah, kita gambarkan dulu pola pembentukan bayangannya dulu dari lensa. Nah, seperti ini. Ini adalah hasil bayangan dari si semutnya. Nah, bayangan dari semutnya ini mempunyai ukuran H aksen tingginya dan jarak terhadap lensanya itu adalah min S aksen. Kenapa minus? Minus di sini menandakan sifatnya adalah maya. Gitu ya. Oke. Nah, L ini itu adalah jarak si bayangan terhadap si matanya. Gitu ya. Oke, nah sudut yang terbentuk antara si bayangan terhadap mata, ya jadi diukurnya sudutnya terhadap mata ya, itu adalah kita anggap untuk kasus ini namanya beta. Jadi untuk saat menggunakan loop, sudutnya menjadi sudut beta. Oke, perhatikan pada bagian tadi L. L itu ternyata adalah penjumlahan antara min S aksen dengan si D-nya ya, kalau dilihat dari gambar ya. Atau dari sini kita bisa dapatkan suatu persamaan bahwa S aksennya itu sama dengan min L ditambah dengan D. Oke, perhatikan untuk gambar yang pertama. Untuk gambar yang pertama, hubungan sudutnya itu adalah tangan alfa itu sama dengan apa? Tangan itu adalah depan per samping. Jadinya apa? H per S P-nya. Gitu ya. Oke. Sedangkan untuk gambar kedua, tangan betanya itu adalah berarti apa? H aksen per L-nya. Nah, perhatikan untuk segitiga biru dan segitiga merah di gambar ya. Untuk segitiga biru itu ternyata hubungannya depan per segitiga biru dengan segitiga merah ini ternyata dia saling kesebangunan. Jadi karena saling kesebangunan maka mempunyai persamaan bahwa H aksen per apa? Per
min S aksennya sama dengan H per S-nya. Atau kita bisa dapatkan bahwa H aksen itu adalah H per S dikalikan min S aksen. Kita bisa sederhanakan menjadi ditulis H aksennya sama dengan min H kali S aksen per S. Nah, kita masukkan ke persamaan tangan beta tadi. H aksennya menjadi H kali S aksen per S. Sehingga kita dapatkan bahwa tangan betanya adalah min H kali S aksen per S per L. Atau bisa juga ditulis min H kali S aksen per L kali S. Nah, itu adalah tangan betanya. Nah, selanjutnya kita ke perbesaran angular. Nah, perbesaran angular di sini itu ingat ya, perbesaran angular berarti kan nanti tangan beta dibagi dengan tangan alfanya. Karena tadi ingat ya, pada loop itu yang terjadi adalah perbesaran angularnya. Jadi perbesaran dari sudut-sudutnya. Jadi M-nya di sini adalah tangan beta dibagi dengan tangan alfa. Kita masukkan tadi di atas kita sudah punya persamaan tangan beta dan tangan alfanya. Sehingga didapatkan bahwa tangan perbesaran angularnya adalah min H kali S aksen per L kali S dibagi dengan H per S P-nya. Nah, hanya kita boleh coret dan SP-nya kita bisa naik paling atas. Jadi persamaan M-nya menjadi min SP kali S aksen per L dikalikan seper S-nya. Jadi seper S-nya saya pisah ke kanan dulu ya. Oke. Nah, selanjutnya ingat ya bahwa seper F itu sama dengan seper S ditambah seper S aksen, atau seper S itu seper F dikurangi seper S aksen. Gitu ya. Oke, jadi dari persamaan ini kita bisa dapatkan, kita kali silang. Jadi seper S itu sama dengan S aksen dikurangi F dibagi dengan F dikalikan S aksennya. Kita masukkan ke persamaan perbesaran tadi, seper S-nya. Seper S kita rubah menjadi yang tadi ya, S aksen min F per F kali S aksen. Nah, sehingga di sini kita dapatkan bahwa M-nya sama dengan min SP dikalikan S aksen per L dikali S aksen min F per F kali S aksen. Di sini S aksennya kita bisa coret lagi. Sehingga persamaannya menjadi min SP kali S aksen min F per L kalikan F. Nah, tadi sebelumnya kita udah punya bahwa S aksen itu adalah min L ditambah D. Jadi persamaan jadi min SP kalikan dalam kurung min L plus D min F per L kalikan F. Nah, min yang di depan SP tadi kita kalikan ke dalam. Sehingga persamaan menjadi SP kalikan dalam kurung L min D plus F per L kali F. Nah, kalau kita sederhanakan, nah ya, jadi tadi SP-nya kita kalikan L dibagi L kali F. Maka tinggal, tadi yang SP tetap ya ditaruh di luar aja. Yang di dalam kurung kita bagi dengan L kali F. Nah, jadi kalau L dibagi L kali F jadi seper F. Sedangkan untuk min D dibagi L kali F tetap D per L kali F. Sedangkan untuk F dibagi L kali F jadinya tinggal seper L. Nah, inilah persamaan umum perbesaran angular pada loop. Nah, jadi kalau sudah paham dasarnya ini kita bisa untuk hal-hal tertentunya. Ya, contohnya untuk mata tanpa berakomodasi. Nah, untuk mata tanpa berakomodasi maka syarat L-nya itu harus tak hingga. Ingat ya, kalau untuk mata tak berakomodasi kan bendanya atau objeknya itu harus diletakkan di fokusnya, maka bayangannya itu dihasilkan tak terhingga. Jadi di sini kita menginginkan L-nya tak hingga. Sehingga dari persamaan kita dapatkan seperti ini. Nah, D per tak hingga kali F ya 0 ya kan. Sedangkan seper tak hingga juga 0. Maka tersisa seper F. Maka SP dikalikan seper F menjadi SP per F. Jadi perbesarannya itu adalah M sama dengan SP per F. Selanjutnya, untuk mata berakomodasi maksimum. Nah, untuk mata berakomodasi maksimum maka syaratnya adalah L-nya sama dengan SN, S atau SP-nya gitu ya. Kita tinggal ganti saja tadi. M sama dengan SP dalam kurung seper F dikurangi D per SP kali F ditambah seper SP. Nah, kita masukkan. Pertama untuk SP kalikan seper F jadinya kan SP per F. Nah, sedangkan untuk SP dikalikan D per SP kali F jadinya tinggal D per F.
Sedangkan SP dikalikan 1/SP jadinya 1. Sehingga untuk kasus mata berakomodasi maksimum, M-nya sebesar SP per F dikurangi D per F ditambah 1. Nah, bagaimana kalau untuk kasusnya matanya itu menempel dengan si lensanya, ya kan, atau lensanya menempel ke matanya. Berarti di sini syaratnya adalah sama kayak tadi ya, untuk mata tanpa berakomodasi itu adalah L-nya tak hingga dan D-nya sama dengan 0. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan umumnya, ya, kita dapatkan ini. M-nya sama dengan SP per F-nya. Nah, untuk kasus mata berakomodasi maksimum dan lensanya menempel ke mata. Yaudah, berarti tadi kan kita udah punya persamaan untuk mata berakomodasi maksimum. Nah, tinggal tambahin aja bahwa D-nya sama dengan 0. Jadi tadi M sama dengan SP per F min 0 per F ditambah 1. Nah, kita dapatkan bahwa untuk kasus mata berakomodasi maksimum dan lensa menempel ke mata, yaitu adalah M sama dengan SP per F ditambah 1. Oke, itu saja yang pengen saya sharingkan saja. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.